dan air sudah keluar, bisa dilihat, tapi tidak bisa untuk ditampung di drumnya. Oke, saya akan langsung melakukan pengecekan. Saya berfokus ke selang pembuangannya langsung ini. Saya akan coba angkat apakah ini air keluar. Nah tuh, bisa dilihat ini air lewat terus ya. No. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan membagikan suatu video ya tentang mesin cuci satu tabung nih. Di samping saya sudah ada mesin cuci satu tabung, dan kata usernya ini mesin cucinya kendalanya tidak bisa untuk menampung air ya teman-teman. Ketika mesin cuci ini di start atau proses pencucian, air ini emang keluar dari atas ya, maksudnya masuk ke dalam tabung, tapi si tabung ini tidak bisa menampung airnya. Oke, sebenarnya apa yang terjadi dengan mesin cuci satu tabung ini sehingga tidak bisa untuk menampung air ya di dalam tabungnya, dan otomatis ini mesin cuci tidak bisa berproses untuk mencuci, yang ada malah nanti cuma membuang-buang air ya. Air tetap masuk tapi mesin cuci tidak berputar. Oke, dan di video kali ini masalahnya ini adalah masalah yang sepele teman-teman. Masalah yang sepele ini bisa diartikan hal yang sangat sepele ya, misalnya menaruh apapun di dalam mesin cuci ini bisa berakibat mesin cuci tidak bisa menampung air. Nah, untuk hal sepele seperti apa yang bisa mengakibatkan mesin cuci ini tidak bisa untuk menampung air sehingga mesin cucinya tidak bisa untuk berproses untuk proses pencucian, ini bisa disimak videonya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja saksikan untuk mesin cuci satu tabung dengan kasus atau permasalahan tabung mesin cucinya tidak bisa untuk menampung air ya. Oke, langsung saksikan saja videonya. Nah, ini untuk unit mesin cucinya ya teman-teman ya. Ini mesin cuci LG Turbo Drum yang 10,5 kilo. Oke, ini kata usernya permasalahannya adalah ketika ini tombol di start atau memulai proses pencucian, di sini emang keluar air nanti, cuma tidak bisa menampung di drumnya ya. Dalam artian ini si airnya tidak bisa mengisi tabung mesin cucinya. Oke, untuk permasalahan dan tindakannya ini bisa disimak videonya, dan ini saya akan jelaskan cara menyelesaikan masalahnya teman-teman sehingga ini mesin cuci bisa dipergunakan kembali. Oke, simak terus videonya. Nah, ini saya akan coba untuk proses pencucian untuk memastikan bahwa ini benar mesin cuci tidak bisa untuk menampung air ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan pencet tombol power dan akan saya langsung start. Oke, ini ditunggu. Nah, ini sudah mulai proses pencuciannya di proses Fuji. Oke, dengan waktu 57 menit dan air sudah keluar, bisa dilihat, tapi tidak bisa untuk ditampung di drumnya. Oke, saya akan langsung melakukan pengecekan. Saya berfokus ke selang pembuangannya langsung ini.
saya akan coba angkat apakah ini air keluar. Nah tuh bisa dilihat ini air lewat terus ya. Nah, ini saya akan lakukan pembongkaran. Simak terus videonya. Nah, ini sebelum saya melakukan proses pembongkaran, saya akan pastikan ya bahwa ini klep mesin cucinya bisa berpindah ke posisi menutup secara normal atau tidak. Oke, dengan cara melakukan proses untuk spinnya. Oke, saya akan program ke spin. Bentar. Nah, ini cuma untuk spin. Lalu saya akan berfokus ke nih di sana. Nah, ini udah narik dan saya akan coba nih posisikan pas lagi dia akan kembali normal. Nah tuh kita bisa kembali normal penuh, berarti ini sepertinya ada yang mengganjal ya di bagian klep atau pembuangan mesin cucinya. Saya akan lakukan proses pembongkaran tabungnya dan akan saya cek apa benar ada benda asing yang mengganjal atau klepnya sudah tidak bisa main atau sudah keras ya sehingga tidak bisa menutup air. Oke, simak terus videonya. Ada nyangkut guys kabelnya. Nih. Cover atas sudah terlepas ya. Akan saya taruh keluar dulu. Tinggal saya akan angkat tabungnya ini tabungnya nanti bisa diangkat. Oke, ini sudah dilepas ya tuh, dan ini saya tinggal angkat tabungnya. Nah, ini mau mengganggu, saya taruh sana saja. Oke, ini sudah diangkat tabungnya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ini mesin cucinya sudah saya bongkar dari casing mesin cucinya. Oke, dalam artian dibongkar ini tabungnya saya keluarkan dari casingnya ya, sehingga seperti ini hasilnya. Dan ini saya akan langsung melakukan pengecekan dan berfokus di klep pembuangan ini ya. Oke, apa sebenarnya yang menyebabkan air ini terus mengalir tidak bisa tertampung di dalam tabung mesinnya ya teman-teman ya. Oke,
Dan ini saya akan posisikan ke posisi tripod kameranya biar teman-teman bisa lebih jelas. Oke. Ntar saya atur dulu. Oke. Saya langsung mulai pengecekan. Nah, ini saya akan putar mesin cucinya nih biar teman-teman bisa lebih jelas. Nah, oke, ini sudah seperti ini. Ini untuk melakukan pengecekan klep, ini langkah-langkahnya bisa disimak ya teman-teman ya videonya, karena ada beberapa tahap untuk sampai klep ini bisa lepas dari tempatnya. Oke, langsung saja akan saya mulai. Oke, pertama-tama ini di sini bisa dilihat ini adalah motor drain, dan di sini ada dua baut ya. Nih, ada baut 1 dan 2. Nih, ini harus kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini untuk cara pelepasannya bisa disimak videonya. Ini menggunakan kunci 8 ya. Ini saya menggunakan kunci T8 biar lebih cepat. Nih, sambil saya membongkar motor drain ini, teman-teman bisa yang baru masuk ke channel saya bisa untuk di subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya, dan tentunya agar channel saya bisa terus berkembang dan bisa terus membagikan video-video ya di channel saya untuk teman-teman bisa lihat ya. Dan ini sudah saya bongkar kedua bautnya, kayak ini bisa dilihat sudah terlepas. Lalu akan saya angkat motor drainnya ini. Nih, ini tinggal kita lepas motor drainnya. Nah, ini sudah terlepas dan ini sudah tidak mengganggu ya, supaya ini klep bisa ditarik mundur. Ini sudah terlepas, dan selanjutnya ini tinggal kita buka nutup klepnya. Ini saya akan menggunakan kawat ya, ini bekas dari hanger untuk membantu menarik tuasnya, karena ini kalau menggunakan tangan kosong sangat keras teman-teman. Oke, ini akan saya tarik, dilihat. Nah, nih sudah tertarik nih ya, sudah tertarik. Lalu ini putar ke kiri nih supaya bisa lepas. Nah, ini bisa lepas dan ini keluar. Oke, nah dari sini saja sudah terlihat ya, tuh bisa dilihat nih banyak benda-benda asing atau kotoran ya di klepnya. Ini baru di klepnya ini udah berindikasi seperti ini, dan saya akan lihat dalamnya ya teman-teman. Oke, nih sebentar saya akan perlihatkan dalamnya. Nah, tuh di dalamnya saya tarik. Nah, itu bisa dilihat ada kotoran ya di dalam rumah klepnya. Ini akan saya coba keluarkan menggunakan jari. Nah, ini ternyata tuh bekas sabun cuci untuk pakaian ya, ini atau liquid nih masuk ke dalam rumah klepnya, sehingga ini mengganjal klepnya, tidak bisa rapat ya saat posisi menutup. Ini kan harusnya nekan ke sana, bertemu plastiknya sana ya. Nah, itu
ini ada sachet liquid sabun untuk mencuci pakaian, sehingga ini terjadinya ada gap atau celah, sehingga ini tidak bisa nutup penuh ke sana, dan otomatis ini air akan keluar terus ya, tidak bisa tertampung di tabung mesin cucinya. Oke, tuh ini udah bersih tuh, ternyata cuma ada ini sachet liquid ya teman-teman, dan ini akan saya bersihkan tetap, dan akan saya pasang kembali, dan saya akan pasangkan kembali juga tabungnya ini ke dalam casing mesin cucinya, dan akan saya coba untuk proses mencuci apakah bisa menampung air dan bisa untuk proses mencuci. Ini bisa disimak terus videonya ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, ini saya sudah bersihkan klepnya nih, bisa dilihat ya tuh, sudah bersih, berbeda dari pas pertama saya bongkar nih, sudah bersih ya. Oke, dan ini klep masih bagus ya, masih main tuh, masih belum keras nih, masih main, belum keras. Oke, ini masih bagus banget, dan saya akan bersihkan rumah klepnya, mumpung ini sedang dibongkar, sekalian saya bersihkan. Walaupun ini sudah saya keluarkan, yang menyebabkan air keluar terus sehingga klep tidak bisa menutup ya teman-teman, atau terganjal sachet ini, sehingga klep ini tidak bisa menekan penuh ke sana. Dan saya akan tetap bersihkan rumah klepnya, mumpung ini sedang dibongkar ya, biar sekalian bersih. Oke, kan saya bersihkan nih, karena ini sangat sangat bisa membuat trouble ya, karena di rumah klep ini sudah sangat presisi, walaupun ada barang sedikit apapun misalnya mengganjal di rumah klepnya ini, bisa mengakibatkan klep tidak bisa menutup dengan sempurna ya, atau penuh, sehingga air bisa lolos keluar dan tidak bisa ditampung oleh tabung mesin cucinya teman-teman. Oke, ini saya sudah bersihkan, bisa dilihat ya, tuh bisa dilihat nih, rumah klepnya sudah bersih. Oke, dan akan saya pasang kembali klepnya. Untuk pemasangannya juga bisa disimak videonya. Oke teman-teman, ini akan saya pasang kembali klepnya. Ini tetap ya harus menggunakan alat bantu karena ini keras, kalau pakai tangan kosong berat. Saya menggunakan hanger nih, tarik penuh, lalu kita masukin klepnya. Kalau sudah masuk, ini tinggal dilepas, lalu ini bisa dikencangkan kembali ya. Klepnya ini diputar ke kanan nih. Bentar. Sampai kencang ya ini teman-teman ya, nggak boleh kendor karena sifat air kan sangat halus, nanti malah nggak bisa bocor lewat sini juga kalau kurang kencang. Nah, ini akan saya putar ke kanan terus sampai kencang.
Nah, ini sudah kencang, tinggal saya pasang lagi ya ini ya, motor dry-nya ke tempatnya. Nah, oke, saya pasang lagi. Bautnya akan saya pasang lagi. Bautnya cuma 2. Kunci T. Saya kencangkan lagi. Sampai kencang ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kencang. Nah, ini kan nanti begini nih. Ketika motor drain narik, misalnya ini motor drain dialiri arus listrik, ini akan menarik klep. Nah, menarik klep seperti ini. Nah, lalu pas motor drain sudah tidak dialiri arus listrik, ini akan menutup ya. Nah, ini tadi ketika pas nutup seperti ini terganjal oleh nih sakset liquid pencuci baju, sehingga ini klep ada jarak atau gap ya, sehingga klep tidak bisa menutup penuh dan mengakibatkan air jalan terus sampai ke pipa buang ini, sehingga di tabung mesin cucinya tidak bisa menampung air. Ini sudah saya bersihkan klepnya dan akan saya pasang lagi drumnya ke casing mesin cucinya ya, dan akan saya coba. Simak terus videonya. Nah, ini mesin cucinya sudah saya rakit kembali ya teman-teman ke posisi semula. Oke, nih casing atasnya sudah saya pasang lagi. Dan untuk kabel-kabelnya, kabel-kabel yang mengarah ke tabung mesin cucinya sudah saya pasang lagi nih. Oke. Dan ini juga udah saya pasang kabelnya nih, udah saya bungkus plastik juga biar mencegah agar tidak konslet. Oke. Dan untuk selang yang menjembatani dari dari tabung ke pipa pembuangan juga udah saya pasang lagi nih. Dan ini akan saya coba untuk mencuci ya teman-teman ya. Oke, apakah ini bisa menampung air atau tidak. Oke, ini saya akan nyalakan. Dan ini saya akan menggunakan skala atau parameter air yang paling rendah ya, ini nomor 1 nih, udah ketip-ketip nomor 1 nih yang saya tunjuk-tunjuk pakai jempol ya, sudah di skala atau parameter nomor 1. Ini berarti paling sedikit airnya biar ini mesin cuci bisa cepat berputar. Oke, ini saya akan start. Oke. Tunggu sampai keluar. Nah, ini udah mulai keluar ya airnya, bisa dilihat. Dan ini akan saya tunggu sebentar sampai mesin cucinya berputar. Nah, ini sudah mulai berputar ya teman-teman, bisa dilihat tuh. Ini sudah ada airnya, bisa berputar. Oke. Nih, bentar, tunggu, karena membuka pintu ini berhenti. Nah, ini udah jalan lagi. Dan saya akan pastikan ke selang pembuangan belakang mesin cucinya ya, yang tadi sebelum melakukan penanganan ini air tidak bisa tertampung ya, langsung keluar, sehingga tabung mesin cucinya ini tidak bisa untuk menampung air. Oke, ini akan saya angkat. Nah, bisa dilihat ya,
tidak ada air keluar tuh, saya dekatkan. Ini sudah bisa menampung air nih. Atas airnya udah segini nih, bisa lihat goyang-goyang. Oke. Tuh, begitu saja video kali ini tentang cara untuk mengatasi mesin cuci satu tabung jika mengalami kendala tidak bisa menampung air ya di dalam tabung mesin cucinya. Oke, tindakannya dan pemecahan masalahnya seperti yang ada di dalam video. Oke, mungkin begitu saja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.